Shalom, saudaraku, kita akan melanjutkan tentang apa yang kemarin sudah saya bahas, yaitu bagaimana Bapak Abraham itu melakukan perjalanan karena ada firman, kamu tinggalkan tempat di mana kamu berada dan dia pergi ke tempat yang dia tidak ketahui. Mau dipimpin kemana dia nggak tahu, dia hanya taat saja. Dan kita melihat bagaimana setelah tiba di tempat di mana Abraham itu sudah, ini tempat yang dijanjikan, ya sudah sampai di tempat yang dijanjikan itu, dia tetap tinggal di kemah. Dia tidak membangun rumah di sana, dia tidak membangun kota di sana. Karena apa? Karena bagi Abraham yang dia cari itu adalah sebuah kota yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Kota yang punya dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Jadi rupa-rupanya perjalanan dari Bapak Abraham itu, kalau kita mengacu kepada apa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu di dalam Ibrani 11, saudara. Ini menarik untuk didalami ya. Ya, saya ulangi ya, saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat, ini ayat 8 saudara, sorry. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Jadi itu milik pusaka yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi dia mau kemana itu nggak tahu, dia nurut pimpinan Tuhan. Langkah demi langkah. Ayat 9, karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu. Berarti sudah sampai, saudara. Sudah sampai di tanah yang dijanjikan, tapi dia diam di sana seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah. Dia menganggap dirinya sebagai orang asing, pendatang. Dan ini bukan tujuan akhirku. Padahal itu yang Allah janjikan bagi Abraham. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, janjinya satu itu. Janjinya adalah tanah itu, gitu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini saya ulangi, saudara ya. Nah, jadi kita ini, saudara, sebagai orang percaya yang belajar dari iman Bapak Abraham, kita ini tidak boleh, sekali lagi saya katakan tidak boleh kita menganggap bahwa pencapaian apapun itu adalah akhir segalanya. Kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita ini ketika kita sampai di kota yang dibangun dan direncanakan, yang punya dasar, yang dibangun oleh Allah sendiri. Itu yang harus menjadi sasaran akhir. Jadi saya membayangkan, saudaraku, bahwa hidup kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi milik Kristus, kita ini adalah seperti musafir yang mengadakan perjalanan. Nah, di dalam perjalanan memang ada perhentian-perhentian. Tetapi perhentian-perhentian itu seindah apapun juga, sebagus apapun juga, ini pencapaian antara ya. Jadi ada pencapaian akhir, ada pencapaian antara. Di tengah perjalanan itu ada juga pos-posnya. Nah, di setiap pos itu kita memang seperti di dalam kisah perjanjian lama dikatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah memimpin. Itu benar. Jadi kita mengucap syukur, sampai di sini engkau sudah memimpin, sampai di sini engkau sudah memberkati. Tetapi sebetulnya perjalanan kita belum berakhir. Kita harus menganggap semua itu sementara. Ya, jadi saudara, saya ulangi lagi ya, sudah berhasil dalam bisnis Anda, itu adalah kemah. Jangan jadi rumah. Kalau rumah itu permanen, seakan-akan itu akhir. Enggak. Ya, kita harus paham akan kebenaran ini. Belajar dari iman Abraham. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat
apa yang ditulis dalam Mazmur 119. 119 ini kan isinya adalah bahagianya orang yang hidup menurut hukum Tuhan, menurut Taurat Tuhan, ya kan. Nah, sampai di ayat 19 dikatakan, aku ini orang asing di dunia. Saudara, sudahkah kita mengaminkan akan ayat ini dan berkata, Tuhan, aku ini orang asing, aku ini pendatang, aku ini hanya seorang musafir di dunia ini. Orang asing itu tidak punya hak, saudara, atas segala sesuatu yang ada di negeri di mana kita berada. Itu orang asing, saudara, ya. Itu dalam bahasa Ibraninya adalah ger. Ya, ger itu artinya adalah a temporary inhabitant. Jadi orang yang tinggal tapi hanya temporary, sementara. A newcomer lacking inherited rights. Jadi orang yang sangat sedikit punya hak-hak untuk hidup sebagai penduduk. Karena orang asing. Ya. Jadi sebagai orang asing itu hanya sementara dia tinggal. Misalnya saya pergi ke Amerika, itu saya hanya pengunjung di sana, saudaraku. Saya nggak punya hak-hak sebagai warga negara Amerika. Saya hanya pengunjung. Nanti suatu saat saya harus pergi meninggalkan akan negara yang saya kunjungi itu. Nah, demikian pemahaman pengertian kita dalam perjalanan hidup kita ini sampai nanti kita di Yerusalem baru. Nah, saudaraku, firman ini katakan, aku ini orang asing di dunia, temporary inhabitant, di mana tidak punya hak yang sama dengan orang-orang yang adalah penduduk asli, begitu ya. Aku ini hanya pendatang. Kemudian yang dikejar, yang diminta oleh pemazmur ini adalah, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Jadi yang aku butuhkan adalah tuntunanmu, supaya aku ini tahu apa yang harus aku lakukan. Karena aku ini orang asing, aku ini pendatang di dunia ini. Saudara, apakah Anda sadar bahwa saudara dan saya menjadi milik Kristus? Kita ini orang asing, kita ini pendatang, kita ini musafir yang sedang mengadakan perjalanan sampai ke Yerusalem baru itu tadi. Nah, coba ini ada satu ayat yang memang konteksnya memang secara harafiah memang bisa ditafsirkan, itu memang asli harafiah gitu ya. Tapi saya menafsirkan secara rohani. Surat Petrus 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Di sini Petrus memang menasihati orang-orang Yahudi Kristen yang ada di negara-negara atau di negeri-negeri asing gitu ya, bukan tanah sendiri, karena memang mereka kan tidak punya tanah air sendiri kan pada waktu itu. Nah, ayat 11, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini Rasul Petrus berbicara pada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nasihatnya yang kedua kan, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging ya, yang juga bisa merusak akan jiwa kita. Tetapi kesadaran bahwa kita ini pendatang perantau itu sama seperti tadi. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 19 katakan, aku ini orang asing, aku ini pendatang, aku ini perantau di bumi ini. Saudaraku, apapun yang kita capai di bumi ini, kita nggak akan selama-lamanya di sini, saudara.
Jadi seperti perjalanan, kalau saya membandingkan ya, misalnya kita mengadakan perjalanan dari Semarang ke Jakarta gitu ya. Kita naik mobil, sekarang naik mobil ya, zaman dahulu kan jalan kaki atau naik keledai atau naik onta, tapi sekarang naik mobil aja. Dalam perjalanan kita bisa mampir, kita bisa belanja, kita bisa beli kebutuhan hidup kita. Kemudian kita lanjut ke perjalanan, capek, masuk rest area. Ya ada tempat di mana di sebuah kota atau di sebuah perhentian kita berhenti gitu. Kita menikmati akan semua yang baik di kota itu. Tidak salah, saudara. Misalnya perjalanan ke Jakarta, saya berhenti di Pekalongan. Di Pekalongan, di situ ada yang terkenal makanan, katakan ya. Yang terkenal apalagi batik, mau beli gitu, batik Pekalongan. Tidak salah, saudaraku. Tapi itu hanya mampir saja. Tujuan kita adalah kota Jakarta, begitu ya. Sebelum masuk kota Jakarta, perjalanan kita belum berakhir. Seindah apapun tempat perhentian yang kita singgahi, itu hanya sementara. Saudara, saya nggak ngerti, saat ini saudara sedang singgah di mana. Tapi ingat itu persinggahan. Katakan dalam perjuangan Anda untuk meniti karir Anda sudah mencapai karir yang sangat bagus. Dan Anda menikmati itu. Ingat bahwa itu kemah. Itu sementara. Seperti Abraham katakan. Dia tinggal di tempat yang dijanjikan itu sebagai kesementaraan. Karena ya Abraham, yaitu kalau saya tadi sudah sampaikan bahwa Abraham itu tinggal di sana dan tinggalnya di kemah. Sampai ke anak cucunya tinggal di kemah. Karena dia menantikan akan kota. Jadi belum sampai ke kota yang sebetulnya, yang punya dasar dan direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Itulah Yerusalem baru, tempat yang kekal selama-lamanya. Sebuah gambaran yang menarik ketika Tuhan Yesus berbicara tentang Lazarus dan orang kaya. Ketika Lazarus yang miskin dan sengsara itu meninggal dan oleh Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia dihentar, diangkat oleh dua malaikat, dijemput dua malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, disitulah kota yang Abraham nanti-nantikan. Dia sudah tiba di sana, saudara. Ya, kita boleh tafsirkan itu Firdaus. Dan nanti itu akan turun ke bumi. Ya, sebab Yerusalem baru itu kan katanya dari surga turun ke bumi. Itu yang sekarang dinikmati oleh Bapak Abraham di mana Lazarus di pangkuannya itu gambaran, saudaraku. Gambaran bahwa itulah kota yang sebetulnya dicari oleh Abraham. Memang Abraham harus mengalami kematian dulu untuk bisa sampai di sana. Saudara dan saya yang mungkin kalau Tuhan belum datang, ketika kita masih hidup, kita pun juga harus melalui kematian dulu. Tapi saudaraku, kematian bukan akhir. Justru kematian adalah awal, karena kita akan sampai di tempat di mana Bapak Abraham tinggal. Dan nanti tempat itu oleh Tuhan, setelah kerajaan 1000 tahun, itu akan turun ke bumi ini. Itulah yang disebut dengan langit baru, bumi baru, atau Yerusalem baru. Nanti lain kesempatan kalau saya teliti langit baru, bumi baru, kemudian Yerusalem baru itu seperti apa. Ya, kalau soal kerajaan 1000 tahun yang mendahului, yang sebelumnya, saya sudah ada channelnya, saudara, videonya sudah ada, saudara bisa cari di ini seri kedatangan Tuhan di bagian kerajaan 1000 tahun. Nah, itu saudara bisa pelajari di sana. Tapi setelah kerajaan 1000 tahun nanti masih ada. Yang sekarang ini sudah dinikmati oleh Bapak Abraham. Yang kita kenal dengan Firdaus. Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang penyamun yang mati disalib bersama Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Raja itu, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku berada di Firdaus. Nah, itulah tempat yang sebetulnya harus kita cari. Tuhan Yesus memberkati.